Biola adalah sebuah alat musik dawai yang dimainkan dengan cara digesek. Biola memiliki 4 senar GDAE yang disetel berbeda satu sama lain dengan interval sempurna kelima. Nada yang paling rendah adalah G di antara keluarga biola, yaitu dengan biola alto, cello dan double bass atau kontrabas. Biola memiliki nada yang tertinggi. Alat musik dawai yang lainnya, bass, secara teknis masuk ke dalam keluarga viol. Kertas musik untuk biola hampir selalu menggunakan atau ditulis pada kunci G. Klasifikasi alat musik dawai yang digesek. Keluarga biola, viola, cello. Keluarga viol termasuk double bass. Sebuah nama yang lazim dipakai untuk biola ialah fiddle. Dan biola sering kali disebut fiddle jika digunakan untuk memainkan lagu-lagu tradisional. Di dalam bahasa Indonesia, orang yang memainkan biola disebut pemain biola atau violinis. Bahasa Inggris, violinis, bedakan dengan violis atau pemain viola. Orang yang membuat atau membetulkan alat musik berdawai disebut luthier. Alat musik dawai yang mula-mula biasanya dimainkan dengan cara dipetik, misalnya harpa tangan Yunani. Alat musik gesek diperkirakan berasal dari budaya penunggang kuda di kawasan Asia Tengah. Contohnya alat musik bangsa Mongolia Morin-ur. Alat musik gesek berdawai dua bangsa Turkik dan Mongolia dawainya dari surai kuda, dimainkan dengan busur surai kuda, dan memiliki ukiran kepala kuda di bagian kepalanya. Biola, viola, dan cello yang busurnya masih dibuat dari surai kuda, adalah peninggalan bangsa nomaden tersebut. 1. Dipercayai bahwa alat musik mula-mula tersebut dibawa ke Asia Timur, India, Bizantium dan Timur Tengah. Di tempat-tempat tersebut mereka menyesuaikan dengan lingkungannya dan berkembang menjadi alat musik erhu, esra, harpa tangan Bizantium, dan rebab. Biola dalam bentuk modern bermula dari Italia Utara pada awal abad ke-16, terutama di kota pelabuhan Venice dan Genoa, yang berhubungan langsung ke Asia Tengah lewat jalur sutera. Biola Eropa modern dipengaruhi oleh berbagai alat musik, terutama dari Timur Tengah, 2, dan Bizantium. 3. Tiga jenis alat musik mula yang biasanya disebut sebagai cikal bakal biola adalah rebek, yang diturunkan dari harpa tangan Bizantium, 5, dan rebab, viele, biola abad Renaissance, dan lira da Braccio, 6, yang juga diturunkan dari harpa tangan Bizantium, 3. Salah satu deskripsi terawal tentang biola, termasuk cara penyetelannya, ada di dalam Epitome Musikal karya Jambe de Fer, yang diterbitkan di Lyon pada 1556. 7. Perlahan biola mulai menyebar ke seluruh Eropa. Biola tertua pernah dicatat yang memiliki 4 senar seperti biola modern dibuat oleh Andrea Amati pada tahun 1555, walaupun tahun tepatnya diragukan. Biola yang lebih awal hanya memiliki 3 senar, disebut violetta. Biola seketika menjadi populer, baik di antara para pemusik jalanan maupun para bangsawan. Terbukti bahwa Raja Prancis Charles ke-9 menyuruh Amati untuk membuat 24 biola untuknya pada tahun 1560. 8. Biola tertua yang masih ada saat ini salah satu dari ke-24 biola ini, dan diberi nama Charles ke-9, dibuat di Cremonace. 1560. Biola zaman Renaissance yang paling bagus dengan ukiran dan hiasan adalah Gasparo da Salo, 1574 yang pertama-tama dimiliki oleh Ferdinand II, Adipati Utama Austria, dan selanjutnya, sejak 1841, oleh virtuoso Norwegia Ole Bull,
yang menggunakannya selama 40 tahun dan ribuan konser. Saat ini biola tersebut berada di Vestlandske Kunstindustri-museum di Bergen, Norwegia. Tamesia, atau Lemesi, juga dikenal sebagai salabu, yang dibuat oleh Antonio Stradivari pada 1716 belum pernah sekalipun dipakai. Biola tersebut berada di Museum Ashmolean di Oxford. 9. Terjadi perubahan yang cukup besar pada pembuatan biola pada abad ke-18, terutama dalam hal panjang dan sudut leher biola. Mayoritas alat musik yang lama telah diperbarui sesuai standar yang baru ini. Dari itu jelas berbeda dari keadaan alat musik tersebut ketika diselesaikan oleh seniman pembuat biola, termasuk perbedaan dalam hal suara dan respons. 10. Namun alat-alat musik ini dengan kondisi mereka pada saat ini menjadi standar kesempurnaan pada seni pembuatan biola dan suara biola, dan pembuat biola di seluruh dunia berusaha untuk mendekati ideal tersebut sedapat mungkin. Hingga hari ini, alat musik dari zaman keemasan pembuatan biola, terutama yang dibuat oleh Stradivari dan Guarneri del Gesù, adalah alat-alat musik yang paling diburu oleh kolektor dan pemain biola. Rekor harga biola saat ini untuk biola Stradivari adalah $3.544.000 dalam sebuah lelang pada tanggal 16 Mei tahun 2006. Semua biola Stradivarius memiliki nama unik. Biola termahal Stradivari bernama Hammer, Palu, yang dibuat pada tahun 1707. 11. Sebuah biola dibagi menjadi beberapa bagian: badan biola, leher biola, jembatan biola, papan jari, senar, dan beberapa macam perangkat pembantu. Perangkat pembantu tersebut antara lain pasak penyetel untuk setiap senar, ekor biola untuk menahan senar, pin dan tali untuk menahan ekor biola, beberapa penyetel tambahan pada ekor biola bila diperlukan, dan sebuah penyangga dagu. Penyangga dagu tersebut dapat tergabung dengan ekor biola ataupun dipasang di sebelah kirinya. Badan biola terdiri atas dua papan suara yang melengkung yang disatukan oleh kayu yang disebut iga biola yang dilem menggunakan lem binatang, lem kulit binatang, atau resin. Iga biola biasa terdiri dari bagian atas, keempat sudut, bagian bawah, dan garis tipis yang disebut lapisan dalam, yang membantu mempertahankan lekukan pada iga biola dan memperluas permukaan untuk pengeleman. Dipandang baik dari depan maupun dari belakang, badan biola menyerupai bentuk jam pasir. Dua buah lekukan menyerupai huruf C pada kedua sisi samping biola memberikan ruang bagi busur biola untuk bergerak. Umumnya permukaan atas biola dibuat dari kayu spruce, sejenis kayu cemara, yang dipahat sehingga memiliki bentuk yang simetris dan diberi dua lubang suara, atau lubang F, diberi nama demikian karena bentuknya. Lubang suara tersebut memengaruhi kelenturan suara biola, dan juga sebagai lubang napas biola pada saat udara beresonansi di dalamnya. Pada pinggir permukaan ini, dibentuk suatu lekukan garis yang disebut purfling. Tujuannya ialah menghalangi retakan yang berasal dari pinggir. Purfling palsu yang dicat pada permukaan biola biasanya menandakan kualitas biola yang rendah. Sebuah balok kayu kecil dipasang di dalam permukaan atas biola, sejajar dengan jembatan biola di atasnya, untuk menambah massa serta kekerasan permukaan atas biola. Bagian belakang dan samping biola dibuat dari kayu maple, biasa dipilih yang memiliki alur yang sama. Bagian belakang biola umumnya dibuat dari kayu utuh yang dipahat secara simetris. Bagian ini sering pula dibentuk purfling walaupun dalam hal ini tidak seberapa berpengaruh terhadap biola itu sendiri.
Beberapa biola antik dibubuhi tulisan tangan atau diberi lapisan cat sebagai ganti purfling pada bagian belakang biola. Sebuah tonjolan setengah lingkaran kecil yang terdapat pada bagian yang dekat dengan leher biola memberikan permukaan tambahan pada saat pengeleman. Tonjolan tersebut penting untuk sambungan antara leher dan badan biola, tetapi pada saat mengukur panjang biola bagian ini tidak dihiraukan. Leher biola biasanya terbuat dari kayu maple yang sejenis dengan bagian belakang dan samping badan biola. Pada leher biola terdapat papan jari yang dibuat dari kayu eboni atau kayu lain yang dicat hitam. Kayu eboni sering dipilih oleh pengrajin biola karena sifatnya yang keras, menawan, dan tahan lama. Beberapa biola yang sangat tua menggunakan kayu maple untuk papan jarinya, dan dipernis dengan kayu eboni. Pada ujung papan jari yang atas terdapat segaris kayu yang menonjol, biasa kayu eboni atau gading, yang disebut sadel atas. Tonjolan ini digunakan untuk menahan senar, sama seperti jembatan biola digunakan untuk hal yang sama di bagian badan biola. Jembatan biola dipahat dengan hati-hati dari kayu maple dan memiliki beberapa kegunaan. Lengkungan atasnya menahan senar pada ketinggian tertentu dari papan jari dalam bentuk melengkung supaya dapat digesek sendiri-sendiri, atau bersamaan, dan menghantarkan getaran suara dari senar ke badan biola. Jembatan ini setelah dipasang juga dapat digerakkan untuk menyetel bunyi biola. Bagian ekor biola adalah tempat menambatkan ujung bawah senar yang diselipkan ke dalam masing-masing dari 4 lubangnya. Seringkali untuk senar E juga diberi penyetel tambahan untuk mempermudah penyetelan. Tetapi untuk senar-senar yang lain juga dapat dipasangi penyetel tambahan ini. Beberapa pemain tidak mau menambahi penyetel tambahan karena dapat memperberat biola dan mengubah kualitas suara yang dihasilkan. Busur biola terdiri dari sebatang kayu dan berhelai-helai rambut kuda yang dipasang dari satu ujung tongkat ke ujung yang lain. Rambut yang digunakan untuk busur biola ini biasanya diambil dari rambut ekor kuda putih jantan. Rambutnya juga selalu berwarna putih keemasan, meskipun busur yang lebih murah menggunakan serat sintetis. Pada ujung bawahnya terdapat semacam sekrup yang digunakan untuk mengencangkan saat akan dimainkan, atau mengendurkan saat akan disimpan rambut tersebut. Di dekat sekrup tersebut juga terdapat pegangan jempol serta jari-jari yang lain. Sekrup ini jika dikendurkan sampai habis akan melepas frog dari kayu yang ada di busur biola. Jika busur biola rajin digosok dengan gala, bahasa Inggris, rosin, akan membuat cengkeraman busur ke senar menjadi lebih stabil dan terkontrol, tidak gampang lepas, dan dapat membantu teknik getaran. Batang kayu yang digunakan biasanya dibuat dari kayu pernambuko untuk hasil yang terbaik atau dari kayu Brasil yang lebih murah, dan busur yang murah biasanya menggunakan serat gelas. Inovasi terakhir telah memungkinkan serat karbon untuk digunakan sebagai materi pembuatan batang kayu busur biola. Ukuran biola. Anak-anak yang mulai belajar biola pada saat belum bertumbuh maksimal biasanya menggunakan biola yang berukuran lebih kecil yang dimulai dari yang terkecil 1/16, 1/10, 1/8, 1/4, 2/4, setengah, 3/4, dan biola untuk dewasa 4/4. Kadang-kadang biola berukuran 1/32 juga digunakan, ukurannya sangat kecil. Ada juga biola 7/8 yang biasanya digunakan oleh wanita. Panjang badan, tidak termasuk leher, biola penuh, atau ukuran 4/4 adalah sekitar 36 cm, atau lebih kecil menurut beberapa model dari abad ke-17.
Biola 3/4 sepanjang 33 cm, setengah sepanjang 30 cm. Sebagai perbandingannya, viola penuh, berukuran sekitar 40 cm. Untuk menentukan ukuran biola yang cocok digunakan oleh seorang anak, biasanya sang anak disuruh memegang sebuah biola dan tangannya harus sampai menjangkau hingga ke gulungan kepala biola. Beberapa guru juga menganjurkan ukuran yang lebih kecil semakin baik. Pemula biasanya menggunakan penanda di papan jari untuk menandai posisi jari tangan kiri, tetapi begitu terbiasa maka akan dilepaskan. Cara yang lain adalah dengan memberi setitik tip X putih sebagai penanda posisi jari yang lama-lama akan hilang jika terus berlatih. Biola biasanya digunakan dengan tangan kanan memegang busur dan tangan kiri menekan senar. Meskipun orang tersebut adalah kidal, tetapi dalam beberapa kasus kadang-kadang seseorang juga dapat memainkannya secara kebalikan. Matur thank you semtonku. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Silakan like, komen, dan share sampai puas. Karena berbagi itu indah. No debat.